Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, dunia ini serta isinya ternyata sejatinya adalah penjara. Kenapa bisa demikian ya? Padahal dunia ini adalah tempat yang berisi keindahan dan kenikmatan yang sangat sayang apabila kita lewatkan dengan sia-sia. Nah, ternyata anggapan seperti itu adalah sebuah anggapan yang keliru. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tentang dunia adalah penjara bagi orang-orang yang bertakwa, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana bisa dunia yang penuh kenikmatan ini disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir? Untuk itu mari temukan jawaban dan ulasannya dengan menonton video ini hingga tuntas. Dunia adalah penjara bagi mukmin. Dalam kitab Faid Al-Qadir karya Imam Al-Munawi rahimahullah telah disebutkan kisah dari Imam Ibnu Hajar rahimahullah berikut ini. Diceritakan bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika ia menjadi seorang qadi atau hakim terkemuka, di suatu hari ia pernah melewati sebuah pasar yang penuh keramaian. Ibnu Hajar datang dengan pakaian yang begitu menawan atau pakaian yang mewah. Kemudian orang Yahudi mendatanginya. Orang Yahudi tersebut sedang menjual minyak panas. Tentu saja pakaiannya penuh dengan kotoran minyak. Tampilan Yahudi tersebut usang dan penuh keprihatinan. Sambil memegang kekang kuda, Yahudi tersebut berkata pada Ibnu Hajar, "Wahai Syekhul Islam, engkau menyatakan bahwa Nabi kalian, Nabi umat Islam bersabda, Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir," yang artinya dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Lalu bagaimana keadaanmu saat ini bisa disebut sebagai penjara? Lalu keadaanku di dunia seperti ini disebut surga. Kemudian Imam Ibnu Hajar rahimahullah memberikan jawaban, "Aku dilihat dari berbagai nikmat yang Allah janjikan untukku di akhirat, seakan-akan aku saat ini sedang di penjara. Sedangkan engkau wahai Yahudi, dilihat dari balasan siksa yang pedih yang Allah berikan untukmu di akhirat nanti, seakan-akan engkau saat ini sedang berada di surga." Akhirnya orang Yahudi tersebut pun masuk Islam. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menerangkan bahwa orang mukmin terpenjara di dunia karena mesti menahan diri dari berbagai syahwat yang diharamkan dan dimakruhkan. Orang mukmin juga diperintah untuk melakukan ketaatan. Ketika ia mati, barulah ia rehat dari hal itu. Kemudian ia akan memperoleh apa yang telah Allah janjikan dengan kenikmatan dunia yang kekal, mendapati peristirahatan yang jauh dari sifat kurang. Adapun bagi orang kafir, dunia yang ia peroleh sedikit ataupun banyak, ketika ia meninggal dunia, ia akan mendapatkan azab atau siksa yang kekal abadi. Dan Imam Al-Munawi rahimahullah dalam Mirqah Al-Mafatih menjelaskan bahwa dikatakan dalam penjara karena orang mukmin terhalang untuk melakukan syahwat yang diharamkan, sedangkan keadaan orang kafir adalah sebaliknya, sehingga seakan-akan ia berada di surga. Kematian adalah istirahat bagi mukmin. Kematian seorang mukmin merupakan istirahat baginya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya sebagai berikut. Dari Abu Qatadah bin Rib'i Al-Ansari, dia menceritakan bahwa ada jenazah yang dipikul melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian beliau bersabda yang artinya, orang yang beristirahat dan orang yang diistirahatkan darinya. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah maksud orang yang beristirahat dan orang yang diistirahatkan darinya?" Kemudian beliau menjawab, "Seorang hamba yang mukmin beristirahat dari kepayahan dan gangguan dunia menuju rahmat Allah. Sedangkan hamba yang fajir atau jahat, maka banyak manusia, bumi, pepohonan, dan binatang beristirahat darinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Baji rahimahullah menerangkan bahwa dan kemungkinan yang dimaksudkan dengan istirahatnya manusia darinya adalah karena kezaliman yang menimpa manusia telah terhenti. Sedangkan istirahatnya bumi darinya adalah karena perbuatannya yang merampas bumi, menghalanginya dari hak bumi, dan dia mempergunakan bumi untuk perkara yang tidak selayaknya. Sedangkan istirahatnya binatang karena perkara yang seharusnya tidak boleh dilakukan, yaitu melelahkannya. Dalam Fathul Bari
So sobat muslim, perlu diingat ya, bahwa dunia ini adalah penjara untuk kita sebagai umat muslim yang bertakwa. Karena setiap perilaku kita penuh dengan aturan dari Allah, seolah-olah kita sedang dikekang. Mau ini dan itu dibatasi dan diatur, tidak bisa bebas begitu saja. Maka yakinlah bahwa semua hal tersebut adalah hal yang baik untuk kita, meskipun dirasakan seperti di penjara. Namun, jika kita telah terbebas nantinya dari penjara dunia ini, insya Allah kita akan mendapati dan menikmati kenikmatan yang sejati di akhirat kelak, asalkan kita tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan di dunia ini yang sementara. Sedangkan orang-orang kafir dan orang-orang yang membangkang perintah Allah dan Rasul-Nya, mereka bebas berbuat semaunya di dunia ini tanpa memperdulikan aturan dari Allah. Maka seolah-olah mereka saat ini sedang berada di surga miliknya. Untuk itu sob, bersabarlah apabila engkau merasa tak nyaman dengan penderitaanmu di dunia ini dalam rangka mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Semoga hal tersebut akan berbuah manis nantinya dengan mendapati masuk ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Jika video kami bermanfaat untuk Anda, maka jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami, Islam Story. Dan semoga apa yang kita usahakan menjadi penyebab kebaikan untuk seluruh umat muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون